Uji laboratorium yang dilakukan oleh Pertamina hasilnya tidak menemukan adanya campuran air di produk Pertalite ya seperti yang dikeluhkan oleh konsumen di Jawa Timur pasca sepeda motor yang mengalami gangguan mesin atau berbet. Pihak lembaga konsumen menuntut Pertamina untuk bisa memberikan kompensasi ganti rugi pada pengguna Pertalite yang kendaraannya berbet ini. Sepekan terakhir ini, masyarakat pengguna bahan bakar minyak atau BBM beroktan 90, khususnya di Provinsi Jawa Timur, mengeluhkan kondisi sepeda motor milik mereka yang mengalami gangguan mesin atau biasa disebut berbet usai mengisi BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU milik Pertamina. Menjawab keluhan konsumen, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars Ega menegaskan jika pihaknya telah menelusuri penyebab berebet mesin pada sepeda motor dengan mengambil sampel Pertalite dari sekitar 300 SPBU yang ada di 3 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Pasca pengujian dengan beberapa metode yang dilakukan oleh petugas laboratorium Lemigas, hasilnya menyimpulkan jika kualitas BBM Pertalite sudah sesuai spesifikasi seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil uji laboratorium tidak menemukan adanya campuran air di produk Pertalite seperti dugaan awal dari para konsumen. Kondisi berebet pada sepeda motor lebih karena faktor teknis kendaraan bermotor seperti filter bahan bakar yang sudah kotor maupun pengisian BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Sampai dengan saat ini yang terkait dengan kandungan air ini, kami melakukan pengecekan dengan metodologi pasta air. Kami juga melakukan pengecekan dengan mekanisme densitas. Kita juga melakukan pengecekan dengan standar visual clarity dan kejernihan warna daripada BBM untuk mengindikasi apakah ada kontaminan di dalam produk tersebut. Sejauh ini kita tidak menemukan indikasi hal tersebut. Yayasan Layanan Perlindungan Konsumen atau YLPK Jawa Timur meminta pihak Pertamina untuk bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi kepada konsumen yang sepeda motornya mengalami berebet usai mengisi Pertalite di SPBU Pertamina. Menurut YLPK Jawa Timur, pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut terkait dugaan adanya unsur kelalaian. Ya, Pertamina jangan hanya klarifikasi lisan saja, hanya press conference saja. Seperti kasus politik saja, ini bukan kasus politik, ini kerugian masyarakat nih. Negara ini dibentuk seperti pejuang-pejuang kita, bapak-bapak kita itu loh. Mbak-mbak kita adalah demi melindungi masyarakat Indonesia dan mesejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Itu adalah tujuan membentuk negara, membentuk pemerintahan ini adalah untuk melindungi bangsa Indonesia. Kalau negara dan BUMN tidak bisa melindungi ya sebaiknya Pertamina jadi koperasi saja. Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bentuk tanggung jawab yang harus diambil oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumennya akibat barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Karenanya, tuntutan ganti rugi dari pemilik sepeda motor yang berebet perlu disikapi secara seksama oleh Pertamina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Hasil uji laboratorium menyatakan BBM jenis Pertalite yang diduga sempat membuat mesin menjadi berbet ini sudah dipastikan tidak mengandung air. Sepeda motor konsumen disebut mengalami gangguan mesin karena faktor perawatan semata. Bagaimana konsumen seharusnya menyikapi temuan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua Pengurus Harian YLKI, ada Mbak Niti Emiliana. Selamat sore Mbak Niti, terima kasih bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore juga Mas. Ya. Mbak, bagaimana penilaian YLKI terkait dengan hal ini? Apalagi masyarakat ini seakan-akan tidak punya puluhan lain terhadap kualitas BBM yang ada di negeri ini. Ya, tentu ini sangat disayangkan ya. Seharusnya ini tidak terjadi karena seharusnya konsumen itu mendapatkan BBM yang memang sudah sesuai standar mutu dan kualitasnya gitu ya. Tapi ini kan terjadi secara bersama-sama dan juga massal gitu ya. Apakah memang benar kendaraan yang bermasalah gitu? Tapi kalau memang kendaraan yang bermasalah, kenapa hampir di Provinsi Jawa Timur itu banyak yang mengalami hal ini?
apakah memang dugaan-dugaan ini kalau seandainya hasil uji laboratoriumnya tidak menunjukkan ada kejanggalan, apakah memang dalam sisi hal distribusinya itu ada terkait dengan kelalaian yang terkontaminasi air, atau memang di luar dari SPBU itu ada oknum yang memang secara sengaja mencampurkan air untuk untuk membuat berita-berita yang tidak benar gitu ya. Nah, tentu ini akan perlu ada investigasi lebih lanjut karena penyebab dari permasalahan ini belum terselesaikan dengan benar gitu dan dengan baik. Jadi ini masih menimbulkan pertanyaan untuk konsumen. Bahkan di YLKI pun sebenarnya sudah menerima pengaduan-pengaduan dari konsumen yang berada di Jawa Timur. Bagaimana untuk penindaklanjutan terkait dengan investigasinya, karena hal ini juga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Tentu YLKI juga mengapresiasi bagi Pertamina yang dengan cepat melakukan uji laboratorium dan juga adanya penggantian rugi gitu ya. Karena memang penggantian rugi ini yang seharusnya didapatkan ketika memang konsumen benar-benar mengalami kerugian dari produk yang digunakan tersebut. Iya. Jadi YLKI dan Anda juga melihat Pertamina sudah cukup serius menangani kasus ini? Iya, secara cepat tanggap iya, tapi memang PR ke depan itu saya menegaskan sebenarnya yang dilakukan Pertamina itu seharusnya bukan hanya ketika memang ada permasalahan terjadi, tapi memang ini seharusnya kan ada yang namanya pengawasan secara pre dan post gitu. Pre sebelum memang produk tersebut didistribusikan, dan ketika memang sudah didistribusikan ini adalah pengawasan post market gitu. Dan ini juga seharusnya kalau saya lihat ya ini harus dibentuk yang namanya tim investigasi gitu ya, bukan hanya dilakukan oleh Lemiga saja, tapi harus ada komparatif dari lembaga independen, dan juga sampelnya itu seharusnya diambilnya bukan hanya berada dari SPBU, tapi diambil juga sampelnya dari yang dibeli oleh konsumen gitu. Jadi punya komparasi data yang dibeli oleh konsumen dan juga yang berasal dari SPBU tersebut, dan ditindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan tersebut, di distribusinya rantai pasoknya seperti apa gitu ya. Dan sekiranya ini kan harus ada yang namanya quality control ya. Ini kalau seandainya di SPBU itu sudah melakukan quality control gitu ya, dan hasilnya sesuai, nah ini akan menjadi pertanyaan, berarti permasalahan quality ini apakah berada di SPBU-nya atau di rantai distribusinya atau di kendaraannya gitu kan. Baik, Mbak, terkait dengan kasus ini, apa sebenarnya misalnya nih mekanisme atau apa yang harus dilakukan misalnya jika motor saya ini rusak setelah mengisi Petralet, apa yang harus saya lakukan? Iya, yang perlu dilakukan oleh konsumen adalah yang pertama segera untuk mengumpulkan bukti. Biasanya kan memang kalau motor berebet itu, apalagi seperti saya, misalnya perempuan, saya tidak mengetahui permasalahannya di mana. Lalu seharusnya konsumen itu segera untuk membawa motor tersebut ke bengkel, sehingga ketika memang ada pemeriksaan atau yang dilakukan oleh pihak bengkel itu bisa diketahui secara valid apa yang terjadi, permasalahannya berada di mana. Jika memang diketahui selanjutnya adalah dari BBM tersebut, maka perlu dikumpulkan bukti baik itu dari struknya ataupun dari sampel BBM tersebut gitu ya. Tapi memang permasalahannya konsumen itu terkadang tidak meminta struk dari SPBU tersebut. Jadi agak sedikit sulit kalau seandainya dimintai persyaratan terkait dengan struk. Dan selanjutnya konsumen juga harus melakukan pengaduan, karena kalau tidak melakukan pengaduan ini tidak akan terdata gitu ya. Harus melakukan pengaduan secara resmi dan harus follow up bagaimana tindak lanjut, apakah konsumen benar-benar mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugiannya gitu ya. Tapi memang permasalahan ini kan juga motor itu ada yang berebetnya itu besoknya gitu ya, besoknya sudah nggak bisa nyala gitu. Tapi memang ada juga motor yang masih bisa nyala gitu, tapi ada juga yang tiba-tiba langsung mati gitu. Jadi terkait dengan ini konsumen juga harus segera melakukan indikasi dan juga harus langsung melakukan membawa ke bengkel dan juga mengumpulkan bukti-bukti. Iya, Mbak Niti, sudah berapa banyak aduan yang diterima oleh YLKI dan
sejauh mana memfasilitasi untuk mengawal aduan ini dengan semangat YLKI adalah membela hak konsumen? Ya, sebenarnya yang diterima oleh YLKI ini sebenarnya sebelum berita ini viral ya di bulan Oktober akhir sekitar tanggal 20-an itu, tapi memang saat ini baru 2 kasus, tapi ketika memang sudah ada pemberitaan bahwa Pertamina itu sudah membuka posko pengaduan, itu kemungkinan atau bisa jadi konsumen itu bisa sudah langsung untuk melakukan pengaduan di kanal pengaduan resmi Pertamina tersebut gitu ya. Dan untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh Pertamina dan juga konsumen yang melakukan pengaduan ini, kami tindak lanjuti untuk meminta terkait dengan bukti dan juga lokasi di mana terjadinya, dan kami mengirimkan surat kepada Pertamina terkait untuk segera menindaklanjuti dari aduan-aduan konsumen tersebut. Gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan perspektif Anda di kasus banyaknya motor yang rusak akibat pengisian BBM Pertalite ini. Terima kasih Mbak Niti Emiliana, Ketua Pengurus Harian YLKI, telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.